Oke, halo, perkenalkan nama saya Iwan Wimaripat Setiawan dengan NIM 22030 20079 dari Prodi Sistem Informasi semester 4. Pada kali ini kita akan membahas mengenai review jurnal dengan judul artikel yaitu Analisis Perbandingan Protokol Routing OSPF dan Statik untuk Optimalisasi Jaringan Komputer SMA XYZ. Selanjutnya nama penulis itu ada 3 yaitu Haris Anom Susetio Aji Nugroho, Sri Hartati, dan Son Haji. Bisa dilihat di bagian sini. Selanjutnya ada nama jurnal pada bagian atas yaitu Jurnal Transformasi. Next ada tahun dan halaman. Kita bisa lihat di bagian bawah yaitu pada tahun 2022 dengan halaman 1-11. Oke, next ada reviewer yaitu saya sendiri, Iwan Wimaripat Setiawan. Dan selanjutnya tujuan itu kita bisa temukan di bagian abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil delay antara static routing dengan dynamic routing OSPF mengacu pada standar QoS sebagai bahan pertimbangan kepada administrator jaringan SMA XYZ dalam penerapan manajemen jaringan di masa yang akan datang. Selanjutnya hipotesis, yaitu implementasi protokol routing dinamis menggunakan OSPF atau Open Shortest Path First pada jaringan SMA XYZ akan menghasilkan nilai delay yang lebih optimal daripada menggunakan routing statis, terutama pada kondisi traffic yang padat dengan besaran data yang cukup besar. Hal ini diasumsikan karena OSPF mampu secara optimis menyesuaikan routing berdasarkan kondisi jaringan yang berubah sehingga dapat mengoptimalisasikan jalur komunikasi dan mengurangi delay yang akan terjadi. Dengan demikian, penerapan OSPF diharapkan dapat memberi solusi yang lebih efisien dan efektif dalam manajemen jaringan SMA XYZ di masa yang akan datang. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Itu kita bisa lihat di bagian sini. Yang pertama ada pendahuluan, kedua ada kajian literatur, selanjutnya ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, terus ada kesimpulan pada bagian bawah. Nah, di bagian sini kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Selanjutnya kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di penelitian ini mencakup beberapa konsep terkait implementasi jaringan dengan menggunakan protokol routing statis dan dinamis OSPF, serta evaluasi performa berdasarkan standar QoS. Yang pertama yaitu routing statis dan dinamis. Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara routing statis dan dinamis, khususnya menggunakan protokol OSPF yang di lingkungan satu autonomous system. Routing statis ini memiliki kelebihan kemudahan implementasi tapi mengalami kendala dalam ekspabilitas jaringan. Sementara itu, OSPF sebagai protokol routing dinamis dapat secara otomatis menyesuaikan route berdasarkan perubahan jaringan. Yang kedua ada peran protokol OSPF. Dipilih sebagai protokol routing dinamis karena kemampuannya dapat mengatur mendistribusikan informasi routing secara otomatis. SPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan route terbaik berdasarkan keadaan jaringan, memastikan pengirim paket data secara efisien. Next ada quality of service. Acuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan oleh kedua metode routing QoS mencakup pengelola bandwidth, delay, dan paket loss untuk memantau performa jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengukuran performa. Salah satu parameter evaluasi performa diukur adalah delay, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pengirim paket data dari
pengirim ke penerima. Delay dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak, media, perangkat jaringan, dan kondisi kongesti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian kerangka pemikirannya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini ada SMA, XYZ. Terus untuk pengambilan sampel yaitu non-probability sampling, yaitu teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas penelitian dan tidak acak. Non-probability sampling ditentukan oleh keahlian penelitian. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan uji komparatif. Penelitian ini telah dilaksanakan oleh memperoleh hasil protokol routing OSPF pada pengujian delay menghasilkan nilai yang lebih optimal daripada routing statik kecuali pada traffic jamak dengan besaran data minimum. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pada jurnal ini penelitian mengatasi permasalahan dengan menggunakan tipe pakai data ICMP dan melakukan pengujian traffic jamak dengan simulasi dari satu PC ke web server. Mengirimkan data sebanyak 10 kali untuk mempermudah pengambilan dan analisis data. Hal ini dilakukan karena melibatkan banyak PC akan mempersulit pengambilan data. Kemudian QoS difokuskan pada pengukuran delay saja karena keterbatasan waktu, sedangkan pengujian paket loss dan throughput direncanakan untuk dilakukan pada penelitian selanjutnya. Besaran data yang digunakan untuk pengujian data perangkat jaringan dari kedua protokol routing adalah minimum sebesar 5000 bit, data sedang 10.000 bit, dan data maksimum yaitu 15.000 bit. Objek penelitian mencakup jaringan komputer pada SMA XYZ dengan menerapkan protokol static routing dengan fokus pada perangkat komputer yang merupakan inventaris aktif SMA XYZ. Topologi jaringan digunakan adalah hybrid yang terdiri dari topologi start dari router ke client dan topologi ring dan router satu dengan yang lainnya. Pengujian dilakukan menggunakan standar QoS dengan traffic generator pada alat simulasi. Pengujian dilakukan pada traffic tunggal dan jamak untuk mendapat nilai delay dari protokol static routing dan OSPF. Hasil pengujian menunjukkan pada protokol OSPF memberikan hasil delay yang lebih optimal dibandingkan dengan protokol static routing, terutama pada bagian traffic jamak dengan besaran data maksimum. Dengan demikian, dari segi delay, OSPF dapat dianggap lebih efisien dalam manajemen jaringan pada SMA XYZ. Selanjutnya, analisis lebih mendalam tentang hasil pengujian dan implikasinya dapat ditemukan dalam isi dan pembahasan jurnal tersebut. Jadi segitu untuk ringkasan dari hasil dan pembahasannya. Oke, selanjutnya itu di bagian kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan perbandingan protokol static routing dan OSPF, penulis memperoleh kesimpulan protokol routing OSPF dapat diterapkan pada jaringan komputer SMA XYZ dikarenakan dalam proses konfigurasi atau routing lebih mudah karena tidak perlu mendapatkan atau mengkonfigurasi semua network ke setiap router. Karena dengan routing OSPF maka administrator hanya perlu menambahkan network yang menghubungkan dari router asal ke router tujuan. Kemudian hasil perbandingan antara protokol static routing dan OSPF dengan alat ukur QoS yang dalam penelitian ini hanya pada ukur delay menghasilkan kesimpulan protokol routing OSPF lebih optimal daripada protokol static routing dengan selisih sedikit kecuali pada traffic jamak dengan besaran data minimum seperti yang sudah diterangkan pada hasil pengujian. Selanjutnya ada keunggulan, yaitu metode penelitian yang digunakan sudah sesuai dan bahasa yang digunakan penulis juga mudah dipahami maksud dan tujuan oleh pembaca. Selanjutnya kekurangannya itu
penulis kurang lengkap dalam melakukan analisis penelitian ini. Oke, di sini ada komentar reviewer. Komentar saya terhadap jurnal analisis perbandingan protokol routing OSPF dan statik untuk mengoptimalisasikan jaringan komputer sama XYZ, yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam membandingkan efektivitas antara protokol routing statis dan dinamis, khususnya dalam konteks jaring komputer pada SMA XYZ, dengan melakukan pengujian yang terfokus pada parameter delay dan menggunakan standar QoS. Penelitian ini menunjukkan bahwa protokol OSPF memiliki kinerja yang lebih optimal dibandingkan dengan protokol statis, terutama pada kondisi trafik jamak yang besar data maksimum. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi administrator jaringan untuk mempertimbangkan implementasi protokol routing dinamis guna meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan di masa yang akan datang. Oke, itulah review jurnal yang saya ambil pada kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Tutup dengan terima kasih.